Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaltino Briansyah dengan NIM 1908103010179. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai activity based costing, atau kalau di orang luar sana nyebutnya ABC system karena supaya lebih gampang. Nah, ABC system ini dia itu sama halnya atau tujuannya sama dengan job order costing sama proses costing. Nah, mereka bertiga ini tujuannya itu menghitung non direct cost atau biaya tidak langsung. Nah, karena kita hanya menghitung biaya tidak langsung pada activity based costing ini, eh, seperti BBB, BTKL atau direct material atau direct labor itu tidak perlu kita hitung, atau ya karena memang tidak masuk jadi tidak perlu kita hitung. Nah, activity based costing ini biasa dinilai dari jam kerja pekerja sama jam kerja mesin. Nah, untuk menjelaskan ABC system lebih dalam atau lebih luas lagi, saya akan memberikan contoh perhitungan saja. Kenapa ABC system ini banyak perusahaan yang milih ABC system dan apa kekurangannya yang sangat tampak dari penggunaan ABC system ini ya. Nah, contoh pertama kita umpamakan ada sebuah PT. Kita kasih nama PT ABC supaya lebih mudah ya pakai PT ABC. Nah, PT ABC ini dia memproduksi dua barang atau dua produk. Kalau misalnya kita umpamakan dia memproduksi mobil sama motor, simpelnya seperti itu. Nah, karena PT ABC ini menggunakan ABC system atau activity based costing, jadi mereka itu memperkirakan dananya melalui aktivitas-aktivitas yang ada. Nah, contohnya kalau kita umpamakan di perusahaan ini itu ada penyusunan atau assembly, baru ada proses pemesanan atau pemrosesan pemesanan, baru ada customer service. Nah, itu tidak mesti tiga itu ya. Maksudnya setiap perusahaan itu memiliki aktivitas yang beda tentu saja kan. Jadi kalau di contoh kali ini saya akan menggunakan tiga itu. Jadi penyusunan, pemrosesan orderan atau pesanan, sama customer service, customer support maksudnya. Nah, jadi dicontoh overhead dari PT ABC ini dia itu sebesar 2 juta rupiah, kita kasih contoh aja. Nah, untuk menghitung ABC system atau menggunakan ABC system ini, seorang manajer itu harus eh menginterview, bilangnya. Kenapa dia harus menginterview pekerjanya? Nah, itu karena dia pengen data yang lebih akurat. Jadi misalnya eh assembly atau penyusunan itu segini, jam jam dibutuhkan segini, pengeluaran segini, pas pada pemesanan itu jam segini segini segini. Nah, nanti yang didapatkan oleh manajer itu berupa persenan. Nah, jadi kan kita dapat tiga tuh, penyusunan, pemrosesan orderan sama customer support. Oh iya, ada satu lagi. Yang pertama, yang sisanya itu dimasukkan lainnya. Nah, maksudnya lainnya ini dia kayak dia tidak masuk dalam tiga kategori tadi, tapi dia ada di situ. Jadi tidak bisa kita hilangkan biayanya, biaya overheadnya. Nah, maksudnya itu contohnya seperti sewa pabrik. Nah, sewa pabrik kan tidak masuk dalam tiga kategori tadi, tapi biaya untuk dari bayar pabriknya itu masih ada. Nah, itu dimasukkan ke lainnya. Nah, terus yang kedua yang juga seharusnya saya sampaikan sebelumnya, setiap tiga atau setiap ukuran-ukuran tadi itu, yang setiap kegiatan-kegiatan tadi itu memiliki ukuran. Nah, kan tadi ada penyusunan. Penyusunan kita anggap dia pengukurannya per unit. Baru kedua ada pemesanan, itu kita ukurnya pakai order. Customer service ukurannya pakai customer. Nah, kita lanjut ke proses tadi yang interview. Nah, setelah menginterview pekerjanya tadi, seorang manajer akan mendapatkan data. Nah, data ini digunakan untuk menghitung persenan yang dibutuhkan atau persentasi setiap aktivitas yang dana yang dibutuhkan maksudnya. Nah, kita umpamakan ternyata dana yang dibutuhkan untuk penyusunan itu tadi 40%. Yang untuk proses orderan atau proses pemesanan itu 20%. Baru customer support 30% dan yang lainnya itu 10%. Nah, yang persenan ini yang membedakan activity based costing dari yang lainnya. Kenapa? Karena ini membutuhkan waktu yang lebih lama.
tapi membutuhkan waktu yang lebih lama dan data yang lebih banyak. Tapi ini akan menghasilkan data yang lebih akurat. Untuk perusahaan-perusahaan besar memang bagus untuk digunakan karena mereka membutuhkan data yang lebih akurat untuk membuat keputusan. Nah, setelah kita mengetahui persenannya, ya tinggal dikali dengan overhead tadi. Overheadnya kan 2 juta tuh. Penyusunan 40%. 2 juta kali 40%, 400.000. 2 juta kali 20%, 400.000. 2 juta kali 30%, 600.000. Dan 2 juta kali 10%, 200.000. Nah, kita sudah dapat overhead yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Selanjutnya kita memberi kayak umpama atau perkiraan. Ini maksudnya kayak mana ya, supaya kita bisa memperhitungkan berapa biaya per unit atau per order. Nah, sebelumnya kan saya telah sebutkan atau telah dituliskan sebelumnya. Itu kan ada ukuran setiap aktivitas. Kayak penyusunan itu ukurannya unit. Terus ada yang pemesanan, proses pemesanan itu order. Baru yang customer support itu customer. Nah, supaya mudah menghitung, itu kita umpamakan semuanya 1000 unit, 1000 order, 1000 customer. Ini supaya mudah menghitung apa? Ya, supaya mudah menghitung. Kan masa customernya 1000, bisa aja lebih, bisa aja kurang, kan nggak mungkin pas. Nah, ini umpama aja. Nah, setelah itu kita menghitung, tinggal menghitung maksudnya kan. 800.000 dibagi 1000 berapa? 800 per unit. Baru tuh itu untuk penyusunan tadi. Baru yang order atau pemesanan itu kan 400.000 dibagi 1000 berapa? 400 per order. Baru tuh yang customer support itu kan tadi 600.000 dibagi 1000 berapa? Berarti 600 per customer. Nah, yang lainnya kan tadi itu dia nggak masuk ketiga itu, tapi dia ada. Nah, dia ada itu dia nggak perlu pakai nggak perlu diumpamakan, karena kayak sewa pabrik kan nggak mungkin berubah kalau misalnya ada kontraknya seperti itu. Nah, selanjutnya kita perluaskan lagi. Disinilah kita menunjukkan kelebihannya activity based costing. Maksudnya tujuan kita menggunakan activity based costing itu karena untuk memecahkan biayanya kemana aja yang di overhead itu. Kan overheadnya 2 juta, tapi kita pengen nyari, oh ini kemana aja, ini kemana aja. Misalnya produknya mobil dapat butuh berapa biaya, sama motor berapa biaya. Nah, di sini kita umpamakan untuk yang pertama supaya lebih mudah, kita anggap penyusunannya sama-sama 500. Jadi produk yang diproduk mobil sama motor yang diproduksi sama perusahaan tersebut itu sebanyak 500 unit. Nah, kita hitung 800 per unit dikali 500 berapa? 400.000. Nah, di sini akan sedikit lebih beda, dan disinilah akan menunjukkan kegunaan perhitungan activity based costing sama yang tadi untuk overhead itu. Di sini akan berbeda. Kenapa? Karena kita umpamakan si mobil ini dia itu cuman 400 order atau 400 pesanan dapatnya. Sedangkan si motor itu dapatnya 600 karena kan tadi totalnya 1000, tinggal kita kurang. Nah, mobil ini dia akan membutuhkan biaya kurang lebih 160.000, sedangkan motor itu dia membutuhkan biaya kurang lebih 240.000. Kan sudah nampak bedanya kan? Nah, yang terakhir kita juga bikin beda customer. Ternyata di mobil itu customer yang ada itu cuman 300, sedangkan di motor itu 700. Kita hitung lagi, 300 kali 600 kan 180.000. Nah, kalau yang 700 tadi kali 600 itu kan 420.000. Kita lihat kalau kita jumlahkan itu angkanya berbeda. Nah, di sini kegunaan ABC system sama yang tadi itu, dia untuk membuat manajer itu lebih mengetahui kemana saja biaya overhead ini. Kan kalau misalnya kita nggak menggunakan ini, biaya overhead itu langsung dikumpul jadi satu, tapi nggak. Ternyata mereka dipisah, dan tiap produk ternyata membutuhkan biaya overhead yang berbeda. Nah, tahap yang terakhir kita lihat hasilnya. Total yang mobil itu 740.000, sedangkan yang motor itu 1.060.000. Kalau kita jumlahkan itu cuma 1.800.000. Nah, 200.000 tadi kemana? Nah, jika kalian ingat sebelumnya itu ada yang lainnya untuk sewa pabrik. Itu kan 200.000. Nah, disitulah biaya overhead sisanya dari 2 juta sama dikurang 1.800.000 tersebut. Nah, setelah saya menyampaikan ini, saya harap semua yang menonton atau semua yang membutuhkan ilmu ini setidaknya dapat mendapatkan ilmu tambahan atau memperbaiki ilmu pengetahuannya atau menambahkan ilmu pengetahuannya.
Itu saja dari saya. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.